para tokoh-tokoh umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan Islamic Lawyers Forum, dan semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan risalah yang beliau bawa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Islamic Lawyers Forum pada hari ini yang sudah memasuki edisi kedua mengangkat tema tim asistensi hukum dan kriminalisasi para tokoh pasca pemilu. Untuk barokahnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan perjuangan, pasti semangat. Siap? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Amma ba'd. Takbir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tentu kita berkumpul semuanya, ya, itu tidak lepas dari dorongan keimanan. Betul atau betul? Betul. Ya, insya Allah kita semuanya hadir di ruangan ini itu karena dorongan keimanan. Di bulan suci Ramadan ini kita tergerak untuk terus membawa kepentingan umat, ya, di berbagai forum, ya, memperjuangkannya. Termasuk hari ini kita hadir di sebuah acara yang insya Allah malaikat diutusnya Allah untuk mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita persilahkan para pembicara untuk naik ke panggung, ya, kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang kepada bapak-bapak semuanya, kemudian juga ibu-ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan dari panitia, hingga kemudian kita semuanya hari ini bisa berkumpul, ya. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Kemarin saya juga mengundang seorang kawan yang bekerja di sebuah BUMN, ya. Ketika kawan ini saya berikan undangan, saya berikan informasi terkait acara hari ini, ya, saya memang tidak memberikan informasi acara itu secara lengkap. Hanya acara talkshow, ya, dengan pakar-pakar hukum, ya. Kemudian waktu acara, ya, terkecuali tempat, ya. Dan rupanya teman saya ini bersesat terus, ya. Di mana, ya? Pokoknya sekitaran Undip, ya. Undip yang mana, ya? Undip yang bawah, ya, yang mana? Nah, Leburan atau yang Undip Tembalang. Ya, Undip kan ada 5, betul ya? Betul ada 5? Oh, saya salah hitung, ya. Rupanya ketularan virus sebelah, ya. Nah, jadi Undip itu ada 2, ya. Jadi salah hitung, ya. Ya, Undip di
di benak masyarakat Semarang ada 2 ya. Nah, tapi ketika nggak saya jawab ya dia berhenti ya menanyakan temannya. Alhamdulillah hari ini berhalangan hadir ya. Jadi sudah menjawab bertanya tempat nggak hadir pula ya. Ya, tapi rupa-rupanya karena ada uzur dapat shift pagi masuk kerjanya ya. Nah, kenapa saya tidak mengatakan tempatnya sangat jelas? Karena ini ada pengalaman persekusi dan intimidasi. Persekusi dan intimidasi. Apalagi di sini ada Profesor radikal ya. Ini ya. Oh, pernah ya di sini juga ya. Profesor rajin, terdidik dan berakal ya. Nah, jadi kalau berbicara pengalaman persekusi dan intimidasi mungkin sudah berkali-kali ya, makanya kemudian tempat itu tidak saya sampaikan ya, supaya acara ini bisa berlangsung. Nah, kita berharap ya acara ini membawa mungkin aspirasi atau membawa isu besar yang mungkin bisa dikerjakan bersama ya di sebuah acara Islamic Lawyer Forum ya. Di tengah-tengah kita sudah hadir para pakar yang berkompeten di bidangnya, insya Allah ya. Ada ini saudara saya, seorang komis beracun ya, ya, seorang lawyer yang biasanya membersamai tim pengacara Muslim ya. Beliau adalah Bapak Zul Haidir SH, seorang lawyer ya. Kemudian pembicara kedua, beliau guru kita semuanya, guru saya ya, seorang guru besar di sebuah universitas negeri di Semarang ya. Ini tentu kita sudah kenal semuanya ya. Tapi tidak ada apabila saya sebut namanya ya. Sekali lagi selamat datang, terima kasih atas rawuhnya Bapak Profesor Dr. Suteki. Kemudian pembicara yang ketiga adalah wanita dari jauh ya. Beliau Bapak Wahyudi Al-Maroki ya. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Merauke ya, kalau dari namanya ya, datang ke Semarang ya. Kemudian yang terakhir calon dalam perjalanan tadi saya sudah konfirmasi, yakni beliau Bapak Kiai Haji Ainul Yakin ya. Beliau pengasuh pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah ya, masih dalam perjalanan ya. Nah, sebelum saya minta tim Infocom memutar sebuah video ya, ada sebuah tentu isu yang menarik gitu ya. Jadi kalau tadi saya berbicara persekusi kemudian intimidasi, hari ini gitu ya, ketika masyarakat dipertontonkan dengan proses pemilu yang penuh dengan carut marut, kemudian umat ya tidak ketinggalan juga tokohnya menuntut keadilan, menuntut proses yang jujur dan adil gitu ya, tapi rupanya menghadapi ancaman yang sama. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, untuk itu kita hadirkan ya para pembicara kita. Yang pertama, silakan mungkin untuk maju ke panggung Bapak Zulhadir Esa ya. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, tahu Ustaz? Boleh di mana ya. Ya. Kemudian yang kedua, guru kita Bapak Profesor Dr. Suteki SH ya. Tahu dong? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ustadz Wahyudi Al-Maroki MSI ya. Beliau ini luar biasa dalam kondisi sakit, itu tetap luangkan waktu untuk kita. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Ya. Pembicara yang terakhir masih dalam perjalanan ya, jadi mohon bersabar. Kepada tim Infocom, mungkin sebelum para pemateri kita memaparkan materi itu kita minta terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video ya sebagai pengantar acara Islamic Lawyer Forum. Tafadhol kepada Ustaz Agus. Alhamdulillah kami sampaikan ahlan wa sahlan ya, selamat datang, assalamualaikum kepada Habib Hasan Putra, juga tidak ketinggalan tokoh-tokoh yang lain. Ini saya lihat satu persatu, mungkin memang sebagian besar tidak saya kenal, tapi ada tokoh-tokoh Jateng yang luar biasa hari ini membersamai acara kita. Ada mantan wakil gubernur Jateng, Ibu Rustri, assalamualaikum. Ya. Kemudian ada lawyer ya, ada Bapak Zainal Petir, ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya.
tanpa mengurangi rasa hormat yang lain, mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu ya karena tidak hafal ini daftar namanya di panitia soalnya. Ya. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan video yang sudah ditayangkan tadi, itu mungkin ada rasa gemes ya. Jadi setiap ada pergerakan umat menuntut, tuduhannya makar, ya. Itu tuduhan basi yang tidak pernah terbukti ya. Itu terjadi ketika aksi 212. Hari ini tuduhan itu berulang kembali dialamatkan kepada umat, kepada tokoh. Kemudian geram ya dengan berbagai tuduhan yang lain. Nah, mungkin geramnya kita, gemesnya kita terhadap isu yang hari ini terjadi mungkin bisa dibahas kepada para penonton kita. Nanti mungkin bisa disimpan dulu ya pertanyaannya. Saya yakin sudah menyiapkan pertanyaannya ya. Ya minimal sudah ada niatan bertanya ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab ya yang kita siapkan. Ya mungkin langsung saja kepada penonton kita. Ini saudara saya ini yang biasanya mau bersamai tim pengacara Muslim, mungkin mendapatkan kehormatan untuk membawakan materi yang kali pertama, gitu ya. Beliau ya Bapak Zulhadi Reksa, ya. Tahu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya, saya memulai pemaparan materi dari suatu pertanyaan juga. Jadi sebelum peserta bertanya, saya bertanya lebih dulu. Pertanyaannya adalah, buat apa dibentuk tim asistensi hukum dan tim asistensi hukum? Nah ini pertanyaannya, buat apa? Ini Pak Profesor. Nah, langsung dijawab, buat medeni. Iya. Sebenarnya intinya itu saja sebenarnya. Cukup selesai. Tapi kok nggak takut Ustaz? Ini pada ketawa-ketawa. Makanya kok malah nggak takut kan? Jadi mohon maaf ini para tokoh yang ada di sini. Jadi sebenarnya tim asistensi hukum itu dibuat untuk mengawasi gerak-gerik panjenengan sedoyo. Jadi bisa jadi mulai dari bangun tidur ini melakukan apa? Sholat, habis sholat subuh. Oh ternyata ada kajian subuh di masjid di Serondol kan? Atau fik. Ini terpantau dan dipantau aman terkendali. Ustaznya siapa? Jadi itu ya. Jadi kalau menurut saya itu dibentuknya tim asistensi hukum ini adalah suatu pelecehan terhadap lembaga-lembaga hukum. Jadi pelecehan sebenarnya itu. Cuma herannya yang dilecehkan tidak merasa dilecehkan, malah senang malah. Iya, kalau tersinggung pasti bersuara. Mohon maaf Pak Mbah Wir. Nah itu. Bukannya kami ini merasa pintar, tapi kami tidak bodoh. Nah, itu. Sehingga perlu pakar-pakar, profesor-profesor untuk memberikan satu pendapat hukum terkait tokoh-tokoh yang melanggar hukum. Nah, itu. Dan perlu diingat, tokoh-tokoh yang dimaksud itu juga profesor juga. Nah, itu masalahnya. Termasuk yang di sebelah saya ini. Nah, ini. Jadi kalau melihat fenomena ini, kalau menurut saya ini adalah suatu puncak rezim ini menjadi rezim yang full totaliter, full represif. Gitu. Ini seakan-akan mirip rezim yang rasa komunis, berbau komunis. Karena rezim-rezim komunis rata-rata seperti itu.
ini mulai nggak ada yang senyum-senyum udah bahas komunis. Itu. Kalau kita melihat lebih jauh, ya memang ternyata rezim ini berkawan dengan negara komunis. Itu masalahnya. Bahkan kalau tidak salah itu ada kerjasama dengan partai-partai politik, dengan PKJ, jadi tukar-menukar delegasi, bahkan ada yang dibutuhkan pelatihan di sana, di Cina. Dilatih oleh siapa? PKJ ya, bukan PKS. Nanti salah input nanti saya nanti. Ini penyakit menular salah input. Sampai itu tadi bosnya itu keliru juga inputnya itu. 2 kampus dibilang 5. Nanti 2 sama 5 jadi 25. Nah, gitu ya. Bukan 7, 25. Nanti kalau ketahuan sambil merenges itu, saya input Pak, mohon maaf ya. Terus nantang-nantang, coba kalau ada kecurangan, mana buktinya? Curang, giliran ditunjukkan buktinya, yang menunjukkan bukti ditangkap, diperiksa. Nah, itu. Katanya orang di sebelah pasar Jawa Tengah, ajur-jum. Nah, itu. Ajur-jum yang ini dia. Ditantang, dibuktikan, yang membuktikan diperiksa. Gitu. Ada yang diumumkan seakan-akan bahwa salah input itu adalah fenomena yang wajar ya. Kemudian dibilang karena KPPS-nya kelelahan, agar lebih meyakinkan yang mati sampai 600. Ya biar dianggap wajar kalau salah input. Loh iya, logikanya begitu. Jadi awalnya kan hanya guyon-guyonan gitu ya. Itu kan guyon-guyonan gitu ya. Alasannya juga guyon-guyonan. Nah ternyata yang dijelaskan itu serius. Terus 600 di pasar hewan mana di Tuban itu ada sapi mati 20 ekor aja langsung dibentuk tim penyelidik. Nah itu. Gara-gara sapi itu lah maka seorang dokter kemudian mengusulkan dibentuk tim investigasi. Dokter siapa itu? Ani Hasibuan. Bukan yang mayat itu yang diotopsi diperiksa, bu dokternya yang diperiksa. Ajur ini jum. Ya, jadi makanya saya kalau jadi narasumber seperti sini jadi males ya. Apalagi disuruh ngomong hukum. Hukumnya bubar, orang yang hukum. Nah, betul yang Pak, ampun, hukum sudah tidak ada sekarang. Karena itulah ciri negara otoriter, ciri negara represif. Ciri negara diktator yaitu hukum sudah tidak ada. Mohon maaf, ini saya terpengaruh akik saya ini. Ini yang ngasih saya ini Cak Gondrong. Dia karena tetangganya itu kasus pra-peradilannya dikabulkan, akhirnya senang sama saya, Cak Gondrong. Empati gitu. Terus saya dikasih akik. Saya bilang, wah ini akiknya dapat dari mana? Katanya dia puasa 7 hari. Ketemunya jadinya nyungsep di rawa-rawa. Mudah-mudahan nggak ada demitnya ini. Makanya wah, saya harus hati-hati. Ya. Jadi negara totaliter itu sempurna ketika hukum itu sudah nggak jalan, sudah nggak ada. Bahkan profesor pun tidak ada artinya. Gitu. Mohon maaf,
yakin saya, makanya saya kuliah hukum itu sampai 8 tahun ya. Nggak lulus 8 tahun itu bro. Lulusnya karena dekannya itu terpaksa, ini kalau nggak diluluskan bahayanya ya. Oh ternyata frekuensinya sama saya beliau. Konek nyambung langsung. Ya karena memang beliau ini profesor yang cerdas. Sebab kalau profesor cerdas nggak mau dimasukkan dalam tim itu. Bukan ditawari saya. Bukan ditawari. Jadi begini ya. Jadi saya melihat satu itu pelecehan terhadap lembaga hukum dan aparatur hukum ya. Yang kedua ini menggiring pakar-pakar atau profesor-profesor itu menjadi, mohon maaf ya, tidak bisa berpikir secara nalar yang benar. Kalau dibilang bodoh kan nggak pantas ya, profesor. Makanya kalau cerdas itu pasti menolak dimasukkan dalam tim ini, karena tim ini melecehkan lembaga hukum dan aparat hukum. Itu kawan saya jaksa itu dia diskusi sama saya itu sebenarnya nggak perlu untuk dibentuk tim itu, karena ya mereka itu sudah punya kemampuan untuk melihat atau menganalisa suatu perbuatan itu masuk kategori melanggar hukum atau tidak. Mulai dari polisi. Jadi nggak perlu profesor itu mungkin di posisi menjadi ahli saja. Ketika dibutuhkan dalam suatu proses persidangan, dibutuhkan untuk menegaskan asumsi hukum yang dibangun oleh aparat penegak hukum untuk menjustifikasi kebenaran asumsi hukumnya, maka diperlukan seorang ahli dalam persidangan itu. Nah, ketika ahli ini ditaruh di depan, maka aparat penegak hukum ini tidak ada artinya sudah. Tidak usah mikir sudah. Ini kok. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, akhirnya hanya nunggu disposisi dari tim asistensi itu. Iya, betul Pak Ketum. Iya. Kalau pengacara kan tidak ya, nggak usah nunggu Pak. Tinggal nunggu di calling. Pak, ini saya perlu di backup Pak. Oh ya siap. Nah, makanya selalu kemana-mana bawa stapel sama materai. Apa-apa langsung bikin surat kuasa, itu kalau pengacara itu ya. Enak profesi pengacara itu merdeka. Makanya tim paralegal itu harus ini segera ngurus itu untuk dapat berita acara sumpahnya. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena ini ya, sebenarnya kalau sudah di puncak, disitulah detik-detik terakhir kehancuran suatu rezim itu. Jadi ini puncak represivisme, totalitarisme, diktatorisme, ini puncak sudah. Karena apa? Karena ya memang hukum sudah dianggap tidak ada. Hukum adalah apa yang dikehendaki penguasa itu. Nah, karena yang bergerak ini sekarang bukan mahasiswa, itu Pak. Mungkin analisis intelijen mereka itu begitu. Karena mahasiswa ini sekarang lagi sibuk mobil legen. Mobil legen. Itu mabuk itu kan. Legen itu kan, tubat itu loh. Kalau kelamaan nyimpen jadi kakaknya adiknya legen gitu. Itu makanya mungkin analisis intelijen mereka ini yang bergerak sudah bukan mahasiswa lagi. Mahasiswa sudah dianggap nggak ada apa-apanya, sudah sibuk dengan mobil legen tadi itu. Ini yang bergerak sekarang emak-emak sama profesor. Nah itu. Makanya karena yang bergerak adalah para profesor, maka profesor juga yang ditaruh di depan.
Nah itu. Dulu pionnya mahasiswa, sekarang bukan pion lagi, langsung benteng ini yang turun di depan. Kalau emak-emak itu peluncur, bagian pokoknya melaku, harus maju. Jadi emak-emak itu luar biasa, itu ya. Jadi ini sudah di puncak tumbangnya rejim totaliter atau rejim represif atau rejim itu ya yang berbau-bau komunis itu. Nah, kalau saya nyebut komunis pada nggak ada yang mention, benar menakutkan. Berarti yang menakutkan itu bukan khilafah ya. Loh, itu saya nyebut khilafah malah senyum-senyum. Ya, berarti memang benar asumsi intelijen pemerintah itu kalau apa namanya khilafah ini sudah menjadi keinginan umat. Begitu bro. Nah itu ya. Sebab kalau ngomong khilafah pada mesem-mesem, apalagi jamaah taraweh. Al-Khawifah dulu terakhir dan boleh. Itu anak-anak di musola-musola. Terakhir dan boleh. Nah itu anak-anak itu bocah-bocah itu ngajinya nggak tuntas itu. Kalau nggak boleh dari waktu. Nah sekarang saya baru bahas inti pembahasan. 5 menit. Wah pelanggaran sampai ini ketularan rezim. Pembatasan, tidak boleh dibatasi. Sampai udah terlanjur ngundang saya, jangan dibatasi waktu saya. Tapi tak apa-apa, karena harus sampai nawatok sama pimpinan acara. Berkuasa itu bebas. Iya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan itu adalah jadi rakyat nggak boleh diam. Dengan sinyal dibentuknya tim asistensi yang terdiri dari para pakar hukum, profesor, itu menjadi sinyal bagi rakyat bahwa rezim ini sudah di ujung kejatuhannya, di puncak totalitarismenya, di puncak represivismenya. Rakyat harus bergerak. Ini masuk kategori makan nggak? Enggak, demo itu bukan makan. Nah itu enggak masuk. Karena kalau ada demo beliau di depan. Jadi itu. Jadi rakyat harus bertindak menghentikan rezim yang represif, totaliter dan lain sebagainya. Itu. Sudah tidak pada waktunya untuk sekedar mengucap sabar. Iya, sabar tetap harus sabar, apalagi Pak Sabar ya. Harus sabar ya, tapi harus bertindak. Doa, iya, doa tetap berdoa, tapi tetap harus bertindak. Begitu. Nah itu. Jadi intinya ini harus dihentikan. Jadi rezim seperti ini harus dihentikan. Itu. Jangan takut, karena takut itu adalah bisikan syaitan. Apalagi yang nakut-nakutin itu rajanya syaitan. Termasuk dibentuknya tim asisten itu untuk nakut-nakuti. Itu di awal kan pembahasan gitu, ya bro. Dibentuknya tim itu untuk medeni, gitu. Apalagi ini di bulan puasa, di bulan yang penuh barokah ini, di mana setan dibelenggu harusnya, ini kok malah bermunculan, nah itu. Menakut-nakuti umat Islam rakyat ini, nah itu. Maka bagi yang berpuasa, yang sabar, yang doanya khusyuk, yang ikhlas,
tidak akan takut, pasti akan maju di depan. Saya nggak nyebutin tanggalnya loh ya. Kalau nyebutin tanggalnya nanti takut makar. Nah, mengenai makar itu sederhana saja. Di pasal 87 KUHP ya berarti 14, 16, 17 dan beberapa pasal itu ada juga yang dihapus itu. Jadi kalau mengacu kepada pasal 87, jadi yang disebut makar itu paling tidak ada dua kondisi, ada niat, ada tindakan permulaan. Tindakan permulaan itu harus ada. Kalau tidak ada itu belum masuk kategori makar. Yang penting ditangkap dulu. Yang penting ada apa tadi? Niat. Bukan itu loh. Disposisi dari tim asistensi itu. Jadi ada disposisi. Profesor ini makar, profesor itu makar. Nggak usah dianalisis konstruksi hukumnya, langsung diambil. Nah itu. Ya. Jadi apa yang disebut bukti permulaan itu? Apa namanya? Tindakan permulaan itu, ya tindakan, suatu tindakan nyata. Jadi misalnya bawa senjata, itu ya. Begitu bro ya, bawa senjata gitu. Nah seperti itu. Kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul, nah, itu ya, itu belum masuk kategori makar. Ngumpul-ngumpul menuntut nggak boleh curang, itu belum masuk kategori makar. Ngumpul menuntut investigasi terhadap sitang, nah, itu. Nanti akhirnya jantungan, nah itu. Iya. Jadi itu belum masuk kategori makar seharusnya. Terus menyuruh kepada rakyat untuk menolak kecurangan, itu belum masuk kategori makar sebenarnya. Nah itu. Jadi nggak usah takut. Kalau pelakunya maju, nggak usah mundur. Kalau di belakang ada tembok, jadi nggak bisa mundur ya. Jadi maju, jangan ragu-ragu, harus maju. Rakyat, para profesor, para ulama, semuanya harus maju. Nanti kan mahasiswa ikut-ikutan juga. Nah, emaknya berangkat ya. Ya anaknya pasti ngawal, jadi ikut. Ya mungkin itu daripada saya diskor sama bosnya, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar nggak ada semuanya takbir. Ya, mungkin ada satu hal yang saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Zulhir, bahwa yang pertama barangkali ya ada pergeseran dari negara hukum ke negara kekuasaan, begitu ya. Kemudian yang kedua, hukum itu sudah tidak ada. Ya, mungkin ini bisa menjadi poin uji dan barangkali nanti akan menjadi poin pertanyaan bagi para sekalian. Kemudian saja kepada pembicara yang kedua, mungkin ini berbicara juga yang tentang pendidikan, tausiahnya, tausiah hukumnya. Gitu. Langsung saja kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Subeki, SH. Kami persilakan, waktunya kurang lebih 20